Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kimia instrumen kita. Untuk hari ini kita akan pelajari mengenai spektrofotometer serapan atom. Ya, di awal kita sudah membahas mengenai spektroskopi. Ya, jadi spektroskopi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara cahaya dengan materi. Secara umum, spektroskopi ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu spektroskopi molekuler dan juga spektroskopi atomik. Apa perbedaan di antara keduanya? Nah, spektroskopi molekuler ini yang akan dianalisisnya berupa spesi molekul. Ya, sedangkan untuk spektroskopi atomik, ya, spesi yang akan dianalisisnya itu berupa atomik. Ya, sudah kebayang ya apa yang akan dianalisis oleh spektroskopi molekuler dan spektroskopi atomik. Oke, kita lanjutkan ke contohnya. Nah, ini perbedaan di antara keduanya. Ya. Jadi untuk di spektroskopi molekuler, ini spesinya tadi yang akan kita analisis berupa molekul. Nah, biasanya untuk spektroskopi molekuler ini menggunakan suhu yang rendah atau suhu ruang. Fasa dari sampel yang digunakan itu fasanya bisa berupa padatan, gas, atau cair. Ya. Apa nih analisis yang termasuk ke dalam spektroskopi molekuler? Yang termasuk ke dalam spektroskopi molekuler ini diantaranya adalah spektroskopi UV-Vis dan juga spektroskopi inframerah. Ya, itu ya. Nah, kenapa masuknya ke dalam spektroskopi molekuler? Nah, teman-teman, di UV-Vis kita kan selain kita bisa menganalisis unsur, kita juga bisa menganalisis senyawa apa yang terdapat di dalam sampel kita. Ya. Nah, misalnya kayak tadi kan kayak kemarin yang dibahas bisa benzen gitu kan, kita bisa menganalisis benzen, kita bisa menganalisis misalnya klorofil ya atau antosianin. Itu berarti kita menganalisis spesinya dalam bentuk molekul. Oke. Apa bedanya dengan spektroskopi atomik? Nah, di spektroskopi atomik ini spesi yang akan kita analisis berupa atom. Ya. Karena yang akan kita analisis adalah berupa atom, ini biasanya kita memerlukan suhu yang tinggi. Ya, suhu yang tinggi diperlukan karena untuk proses atomisasi ini, ya, ini memerlukan pelepasan ikatan gitu ya. Jadi suhu tinggi itu diperlukan untuk proses atomisasi. Atomisasi ini ya digunakan dalam proses pelepasan ikatan ya. Makanya dalam spektroskopi atomik ini biasanya fasanya adalah fasa gas ya. Jadi sampel kitanya harus dirubah dulu menjadi bentuk gas. Ya, contohnya apa yang masuk ke dalam spektroskopi atomik? Contohnya adalah seperti flame AAS, AFS, atau AAS ya. Jadi yang dianalisisnya atomik. Artinya nanti hasil analisis itu kita akan mendapatkan konsentrasi dari satu atom. Bukan lagi dalam bentuk molekul. Ya, walaupun misalnya nanti atom itu ada dalam suatu molekul, tapi bukan molekul yang akan kita analisisnya kalau dengan spektroskopi atomik, tapi adalah atomnya yang kita analisis. Ya, paham ya sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita masuk ya yang akan kita pelajari salah satu jenis spektroskopi atomik hari ini yang akan kita pelajari adalah AAS. Ya. Ya. Nah, AAS ini prinsip dasarnya berarti kan ini ada adanya interaksi antara sinar radiasi elektromagnetik dengan materi dan ya sama ya spektroskopi itu kan intinya itu. Nah, pada AAS atom ini akan menyerap sinar UV atau visible pada panjang gelombang tertentu dan karakteristiknya tergantung pada sifat unsurnya. Ya.
Ini sebenarnya dasar dari analisis kualitatif dari spektroskopi. Ya. Sinar pada panjang gelombang ini mempunyai energi yang cukup untuk menyebabkan tereksitasinya elektron dari atom pada keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Banyaknya sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi atom dalam sampel. Ya, ingat ya, kemarin sudah kita bahas, ini merupakan dasar dari analisis kuantitatif dengan spektroskopi gitu kan ya. Jadi banyaknya sinar yang diserap itu akan sebanding dengan konsentrasi atomnya. Nah, AAS digunakan untuk apa saja? Nah, hampir ya semua logam ini bisa kita analisis dengan AAS ya. Namun AAS ini nanti dia hanya bisa menentukan kadar total dari unsur logam. Jadi dia tidak melihat bentuk ionnya itu apa. Contohnya, kalau kita mempunyai Fe dalam bentuk Fe2+ dan Fe3+, ya. Jadi secara spesifik mereka berbeda, ya. Ada Fe2+ dan Fe3+. Nah, AAS ini tidak akan bisa membedakan mana Fe2+ dan mana Fe3+. Jadi nanti hasilnya itu adalah hasil total Fe2+ dan Fe3+. Jadi totalnya nanti. Jadi kadar Fe-nya langsung kadar Fe total, tidak Fe2+ atau Fe3+. Ya, seperti itu. Ya, unsur apa saja yang dapat dianalisis dengan AAS? Ya ini unsur-unsur yang di sini di blok yang di blok dengan warna pink ya. Ini unsur-unsur yang dapat dianalisis dengan AAS ya. Nah, pertanyaan berarti Bu berarti satu AAS itu bisa digunakan untuk berbagai logam dong, berbagai macam logam. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Apa yang membedakan untuk analisis satu unsur dengan unsur yang lain atau satu atom dengan atom yang lain, itu kita memerlukan apa yang berbedanya. Ya. Ya, kita masuk dulu ke instrumentasi. Nah, ini instrumentasi dari AAS. Ya, sudah pernah lihat mungkin ya, teman-teman kalau sudah pernah praktikum menggunakan AAS, ya kalau sudah pernah praktikum menggunakan AAS, berarti pernah lihat ya AAS-nya seperti apa. Ya. Kalau alat ini kita buka, nah ini di dalamnya. Ya. Jadi ini kalau kita buka tadi, ini di dalamnya. Ya. Jadi di dalamnya nanti kan ini ada nebulizer. Nebulizer itu kan nanti berarti fungsinya jadi untuk merubah apa namanya? Tadi kalau di dalam bentuk larutan menjadi bentuk gasing itu berarti di bagian nebulizer. Ya. Kemudian bagian yang selanjutnya di AS ini adalah flame. Flame ini fungsinya adalah untuk merubah ya, merubahnya menjadi bentuk atom atau untuk proses atomisasi. Ya, untuk merubah menjadi bentuk atom, atomisasi. Atomisasi ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara pembakaran. Makanya ini menggunakan flame. Ya, menggunakan nyala. Ya, jadi nanti dengan nyala ini nanti akan dirubah menjadi atom-atom bebas itu kan, atom-atom bebas. Nah, setelah itu ada bagian terpenting lagi di sini adalah lampu. Oke. Lampu ya, ini ada buat ada tempat untuk lampu, ada posisi 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagaimana? Ini yang membedakan jika kita ingin mengukur satu unsur dengan unsur yang lainnya. Jadi, kalau kita ingin mengukur unsur natrium, natrium nggak bisa ya. Kalau kita ingin mengukur kalsium, misalnya mengukur unsur kalsium, kita harus menggunakannya adalah lampu kalsium.
Tidak bisa kita menggunakan lampunya lampu timbal atau lampu tembaga. Ya, begitupun kalau kita ingin mengukur tembaga, berarti yang harus kita gunakan adalah lampunya lampu tembaga. Lampunya itu yang dinamakan dengan lampu katode berongga. Ya, jadi lampu katode berongganya ini nanti untuk masing-masing unsur berbeda. Oke, kalau tidak salah kita akan bahas lagi berikutnya. Nah, kita lihat ini bagian alatnya. Ya, jadi tadi bagian alatnya, ya, ini pertama komponen utama yang pertama ada source-nya atau sumber sinarnya, kemudian sampel kompartemennya, wadah sampelnya, kemudian wavelength selektornya, penyeleksi panjang gelombang, detektor, dan sinyal prosesor. Ya. Nah, pada AAS ini semuanya ini dikontrol oleh piranti dari piranti lunak atau software komputer. Ya. Jadi ketika kita ingin mengatur misalnya panjang gelombangnya berapa gitu kan, berapa jumlah sampel, menggunakan lampu yang mana, itu tidak manual. Tetapi semuanya ini kita atur dengan menggunakan software komputer. Oke. Nah, kita masuk ke yang, eee, bagian pertama. Tadi bagian pertama adalah source-nya, ya, sinarnya, sumber sinarnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sumber sinarnya ini berupa lampu katoda berongga, ya. Lampu katoda berongga ini penampaknya seperti ini, ada yang bentuknya, eee, seperti tabung seperti ini, ada yang tabungnya juga seperti ini. Ya, jadi ini berupa tabung kaca tertutup yang terdiri dari katoda dan anoda. Oke. Nah, tadi seperti saya sampaikan, tadi, jadi lampu katoda berongga ini untuk masing-masing unsur yang akan kita analisis itu menggunakan lampu katoda berongga yang berbeda, ya. Nah, kenapa harus berbeda? Ya, itu kan ya pertanyaannya, kenapa harus berbeda? Ketika kita menganalisis, suatu unsur, tadi kan unsur itu akan atau itu akan tereksitasi kalau dia memiliki energi yang sesuai. Energi berarti kan nanti hubungannya adalah dengan panjang gelombang, ya. Nah, ketika kita menggunakan lampu katoda dengan lampu katoda PB, berarti nanti yang akan dihasilkannya itu adalah energi yang sesuai dengan, eksitasi PB, gitu. Ya, makanya kalau PB menggunakan PB lagi gitu, CO menggunakan CO lagi, sebagainya, ya. Ya, jadi ini, ya, terus nanti mungkin ada pertanyaan, "Bu, kan tadi tempatnya cuma ada 4," gitu kan ya, di AAS itu cuma ada 4, kan tadi lampu itu ada banyak banget gitu kan kalau kita ingin mengukur berbagai unsur. Ya, nanti itu tinggal dicopot aja, ya, lampunya gitu kan. Jadi nanti tinggal dipasangin, nanti kalau kalau sudah digunakan berarti bisa dicopot lagi, ganti dengan lampu yang lain, seperti itu. Ya, cukup mudah, ya. Tinggal tinggal pasang copot lampu. Nah, jadi untuk lampu katoda berongga ini berupa tadi, berupa katoda berbentuk silinder berongga yang permukaannya dilapisi unsur yang sama dengan unsur yang dianalisis, ya. Ya, jadi katodanya ini dilapisi oleh unsur yang sama dengan unsur yang dianalisis. Kemudian ini di sininya ini tabung lampunya ini diisi dengan gas mulia, bisa neon atau argon. Nah, ini halo katodnya, jadi tadi katodanya ini dilapisi dengan unsur yang sama dengan unsur yang akan dianalisis. Jadi kalau ini sini dilapisi dengan Cu berarti nanti dia menjadi lampu katoda berongga untuk Cu. Ya. Oke. Nah, nah, jadi pada lampu katoda ini, ya nanti pertama ini gas mulianya berupa neon atau argon dengan tekanan rendah, ya di antara katoda dan anoda dipasang tegangan listrik yang tinggi
Kemudian nanti atom-atom unsur bahan katoda, kan tadi di katodanya itu dilapisi oleh logam, ya. Atom-atom unsur bahan katoda akan mengalami eksitasi dan memancarkan sinar, ya. Oke, akan mengalami eksitasi dan memancarkan sinar. Kemudian nanti akan memancarkan garis pancaran yang panjang gelombangnya tepat sama dengan garis serapan atom, ya. Nah, ya. Jadi nanti ketika dia memancarkan sinar, ya sinarnya ini berarti kan sama sama dengan, panjang gelombangnya sama dengan panjang gelombang untuk atom itu tereksitasi. Ya. Ya, dan terjadi proses eksitasi seperti ini ya nanti akan memancarkan panjang gelombang. Panjang gelombang yang sesuai gitu ya, panjang gelombang berarti kan nanti kalau ini terjadi dari kan ini nanti dihasilkan, panjang gelombangnya ya setelah proses eksitasi kan akan dihasilkan sinar, sinarnya nanti ini memiliki panjang gelombang yang sama dengan, panjang gelombang yang dihasilkan pada saat eksitasi. Jadi nanti ini, sinar yang ini yang digunakan untuk mengeksitasi mengeksitasi sampel, seperti itu. Oke, bagian selanjutnya, ya setelah tadi, eee, lampu katoda berongga, bagian selanjutnya adalah tempat sampel atau sampel kompartemen. Sebenarnya untuk sampel kompartemen ini biasanya nanti ini sampel ini disedot oleh suatu selang, selang kecil, ya sampelnya bisa kita simpan di mana, bisa kita simpan seperti ini, di gelas kimia, atau bisa juga kita simpan di labu ukurnya. It's okay, nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Karena nanti ini sampelnya ini akan disedot oleh, eee, selang kecil, ya semacam selang kecil. Oke. Nah, setelah tadi sampelnya disedot, kemudian kan tadi pada bagian nebulizer, nanti berarti kan sampel itu yang tadi asalnya berupa larutan, itu akan dirubah menjadi gas, ya. Nah, setelah dirubah menjadi gas, tadi si sampel itu harus diatomisasi sebelum sebelum ditembak oleh sinar dari lampu katoda. Ya. Atomisasinya bagaimana cara untuk mengatomisasi atau merubah dia menjadi atom? Nah, ini caranya ada dua. Ya, ada dengan nyala atau flame, ada juga yang tanpa nyala atau flameless. Ya, yang seperti apa yang dengan nyala? Nah, yang dengan nyala berarti ini digunakan api. Ya, sedangkan yang tanpa nyala kita tidak menggunakan api. Oke, kita lihat. Ya. Nah, jadi untuk proses atomisasi ini tadi bisa dengan menggunakan flame atau nyala. Kalau nyala artinya berarti kan nanti kita akan, eee, bakar gitu kan, kita akan bakar si gas tadi agar nanti dia menjadi atom, ya kan tadi kan unleaded-nya sudah berupa gas. Nah, kemudian dibakar agar dia menjadi atom, itu kalau flame. Ya, untuk gas pembakarnya ini bisa menggunakan argon gitu kan, bisa menggunakan gas argon atau juga argon, eee, saya lupa, gasnya itu bisa juga kita gunakan asetilen juga ada yang menggunakan asetilen, ya menggunakan asetilen untuk pembakaran. Terus kemudian, nah bagaimana kalau tidak menggunakan api? Kalau flame itu kan berarti kan nanti akan dihasilkan api. Ada juga yang menggunakan elektrotermal, ya. Kalau elektrotermal, ya, kalau elektrotermal ini biasanya menggunakan graphite furnace, ya. Jadi kalau graphite furnace berarti nanti ini ada semacam furnace, ya, semacam tungku grafit. Nah, nanti tungku grafitnya ini, di dalam tungku grafitnya itu terjadi proses atomisasinya. Tidak dibakar, tapi seperti teman-teman bayangkan di dalam furnace, ya, di dalam furnace
seperti kalau kita lihat masukkan sampel ke dalam furnace ya, jadi abu. Nah, seperti itu. Jadi nanti proses atomisasinya terjadi di dalam, tungku grafit furnace ya. Ada juga dengan menggunakan plasma kok ya. Terus kemudian ada juga yang hidrid. Kalau hidrid ini berarti nanti ya, ini nanti dirubah menjadi bentuk hidrida logam. Ya, hidrida logamnya. Ya, hidrida logamnya ya dirubah menjadi bentuk hidrida logam. Kemudian ada juga yang cold paper. Kalau cold paper ini dengan menggunakan suhu yang rendah. Ya, dengan menggunakan suhu yang rendah, tidak ada pembakaran di sana. Kan kalau menggunakan flame ada pembakaran, menggunakan furnace juga menggunakan suhu yang tinggi. Tapi kalau cold paper ini tidak menggunakan suhu yang tinggi. Ya. Salah satu jenisnya dari cold paper ini adalah contohnya adalah menggunakan vapor generation, ya, VG, ya. Kita lihat. Nah, ini kalau yang flame nih, ya. Yang flame nanti kan tadi ini analitnya tadi disedot, kemudian jadi gas. Setelah jadi gas nanti dibakar oleh nyala api. Terus kemudian dia menjadi atom. Nah, nanti setelah dia menjadi atom, ini akan ditembakkan oleh sinar ya dari lampu katoda. Ya. Kemudian nanti banyaknya sinar yang diteruskan ini akan dibaca oleh detektor. Untuk flame atomisasi ya. Flame atomisasi ini menggunakan nyala, ya tadi menyamakan nyala, tadi udah ya sebenarnya dibahas. Jadi cuplikan dalam bentuk karotkan disemprotkan ke dalam nyala pembakar, bercampur dengan gas bahan bakar dan gas pengoksidasi. Dalam nyala cuplikan mengalami beberapa proses yaitu penguapan pelarut, ya. Kemudian setelah teruapkan nanti akan diuraikan menjadi atom-atomnya atau berubah terlebih dahulu menjadi uap dan kemudian terurai. Ya, setelah itu nanti atom-atomnya ditembakkan oleh sinar. Nah, nanti atomnya akan mengalami eksitasi. Oke. Masih ini kita bahas flame atomisasi. Di flame atomisasi ini contohnya ini adalah tadi pembakarnya, flame-nya. Ya, jadi ini ada burner head-nya, burner head ini pada burner head nanti tetesan kan tadi sampel itu dari selang ya masuk. Nah, ini nanti masuknya tuh ke burner head-nya dulu. Tetesan larutan cuplikan yang sangat halus masuk melalui burner head dan terjadi penguapan parut dan terjadi butir-butir halus dari zat. Oke, burner head-nya ini nanti agak berbeda juga untuk jadi ada yang burner head-nya lebih panjang dan lebih pendek, itu nanti akan tergantung sekali dengan nyala api yang kita gunakan ya. Jadi tergantung dengan bahan bakar dan bahan pengoksidasi yang kita gunakan dan tergantung unsur yang digunakan. Ya, jadi pada prakteknya di laboratorium ini kita sebagian besar sih kita menggunakan burner head yang agak panjang, tapi ada juga menggunakan burner head yang agak pendek. Ya. Kemudian setelah itu ada bagian primary combustion zone. Ini terjadi penguapan pelarut lebih lanjut dan penguapan cuplikan menjadi atom-atom dan terjadi proses penyerapan sinar oleh atom-atom zat yang dianalisis. Kemudian baru nanti di daerah interzonal ini unsur bereaksi dengan oksigen menjadi oksida.
Ya, kemudian nanti oksidanya memasuki lapisan luar dan keluar melalui nyala. Nah, ini gas-gas yang digunakan sebagai gas bahan bakar. Ya, gas-gas yang digunakan untuk bahan bakar. Jadi ada asetilen dan propana ini secara besar gas bahan bakarnya. Kemudian selain gas bahan bakar itu digunakan juga gas pengoksidasi. Gas pengoksidasinya bisa udara atau nitros. Ya. Nah, kemudian kita akan memilihnya yang mana, ini tergantung dari temperatur penguapan atom yang dianalisis. Seperti misalnya untuk natrium, kalium itu memerlukan suhu atomisasi yang tidak begitu tinggi, ya. Jadi dia menggunakannya gasnya propana dan udara, ya. Tapi misalnya untuk aluminium, silikon, gitu, vanadium, titanium, atau kalau di lab kita itu kita punya kalsium kalsium atau magnesium, ya. Nah, itu juga suhu atomisasinya, penguapan atomnya itu sangat tinggi sekali. Nah, jadi ini kita menggunakannya gasnya asetilen dan nitros. Tidak bisa kalau menggunakan asetilen dan udara saja, tapi harus asetilen dan nitros. Nitrosnya itu sebagai gas pengoksidasi, ya. Kalau kebanyakan yang digunakan ini memang asetilen dan udara, jadi tidak digunakan nitros. Jadi hanya asetilen dan udara, ya. Itu kebanyakan pada suhu 2300-an itu sudah menguap, ya, atomnya. Nah, ini juga tadi yang berhubungan dengan burner head. Biasanya kalau menggunakan asetilen dan nitros itu menggunakan burner head yang agak pendek. Tapi kalau menggunakan asetilen dan udara itu burner head-nya agak panjang seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke atomisasi yang lain, ya, ke jenis atomisasi yang lain. Jenis atomisasi yang lain yaitu menggunakan electrothermal atomization. Ya. Atomization. Nah, ini ya. Penggunaan gas ini memang nanti akan mempertinggi biaya operasional. Kemungkinan juga tadi kan kalau PLEM itu kan menggunakan gas ya. Tadi kita menggunakan gas nitros, menggunakan asetilen, menggunakan propan. Ya, dan itu kemungkinan bahaya ledakan juga cukup besar. Kemudian memerlukan sampel juga dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Untuk mengatasi hal tersebut, ini dikembangkan teknik tanpa nyala, salah satunya menggunakan tungku grafit sebagai pengganti nyala. Ya, yang dia mempunyai efisiensi atomisasi 90% dibandingkan dengan dengan flame ya yang efisiensi atomisasinya hanya 10%. Ya, tungku grafit ini berupa tabung silinder dari grafit. Kemudian tungkunya itu nanti akan dipanaskan dengan listrik yang dapat diatur suhunya sesuai kebutuhan ya. Jadi teman-teman bayangin aja kayak kita menggunakan, furnace gitu ya. Nanti tungku ini dihubungkan dengan platform LIFOV untuk memasukkan gas inlet ke dalam tabung yang berguna untuk mencegah oksidasi tabung grafit selama proses pemanasan. Ya, jadi nanti gasnya itu akan dimasukkan ke tabung grafit untuk, dilakukan proses atomisasi. Tahapan proses yang terjadi dalam tungku, pertama penguapan larutan, kemudian pengabuan bahan organik. Ya, setelah langkah ini gas inert dialirkan dan kemudian logam diuapkan. Ya, dan absorbansinya diukur. Ya, tuh pada electrothermal atomization. Ya, ini contohnya. Ya, bentuknya jadi seperti grafit tube. Ya, sampel cairnya dialirkan pada tabung silinder grafit. Kemudian tadi pada grafitnya ini terjadi proses penguapan, kemudian proses pengabuan, dan atomisasi. Ya.
Kalau kita bandingkan antara phlegm dengan grap Purnis, ya ini phlegm memang lebih sederhana sih. Ya, phlegm lebih sederhana, tetapi Purnis memiliki kelebihan dia lebih sensitif, kemudian lebih sedikit membutuhkan sampel juga. Ya. Tapi memang pada Purnis ini lebih banyak interferensi, jadi lebih banyak bisa ada gangguannya, noise-nya juga bisa lebih banyak. Kemudian perangkatnya, nah ketika kita menggunakan Purnis, ini lebih mahal daripada Phlegm. Walaupun memang kalau kita bandingkan hasil analisisnya, limit deteksi menggunakan uh, elektrothermal, ya Purnis, ini limit deteksinya lebih kecil, ya. Berarti kan lebih akurat gitu kan ya ketika limit deteksinya lebih kecil. Ya. Perbandingan saja misalnya pada pengujian CA, limit deteksi untuk menggunakan Purnis ini 0,02 nanogram per mililiter, sedangkan kalsium itu 1 nanogram per mililiter. Jadi dia perbandingannya jauh. Jadi memang lebih akurat, limit deteksinya lebih kecil itu menggunakan elektrothermal. Oke, selanjutnya, ya proses atomisasi selanjutnya ini menggunakan hydride generation atau HGAS. Ya. Nah ini beberapa logam ini dapat membentuk hidrida yang mudah menguap. Ya, jadi tadi hidrida di logamnya dibuat menjadi hidrida agar nanti hidridanya menguap. Ya, jadi dalam bentuk hidrida nanti atom menjadi atom yang menguapnya. Untuk penggunaan hidrida, ya hydride generation AS atau HGAS ini, ya ini dibentuk dengan cara mereaksikan cuplikan dengan natrium borohidrat NaBH4 atau dilakukan dengan memberikan reduktor dari Ki dan SnCl2 ya ditambahkan dengan Zn dan asam kuat. Kemudian hidrida logam yang terbentuk dialirkan ke sel gas panas menggunakan aliran argon. Jadi nanti argon ini sebagai gas pendorongnya ya dan dialirkan ke dalam sel gas di atas nyala argon, hidrogen atau udara asetilen ya. Selanjutnya akan teratomisasi menjadi atom-atom bebas. Jadi pada dasarnya gini. Jadi ini kan tidak menggunakan panas. Kalau tadi kan kita menggunakan panas, jadi kan dari larutan, larutannya diuapkan, terus dia menjadi gas, seperti itu ya, terjadi proses atomisasi. Nah, kalau hydride generation itu kita tidak menggunakan panas. Ini tidak menggunakan panas, tetapi nanti si logamnya itu akan dirubah menjadi hidrida logam. Setelah dirubah menjadi hidrida logam itu bentuknya gas, sudah dalam bentuk gas. Gasnya ini akan didorong oleh argon, ya, didorong oleh argon, ya. Nanti dialirkan ke dalam suatu sel, ya baru nanti di sana akan terjadi proses atomisasi. Gitu. Oke. Ini contohnya dengan menggunakan argon hydride generation. Ya, jadi pada hydride generation, ya ini kita menggunakan NaBH4 untuk merubah menjadi hidrida. Jadi nanti apa namanya? Sampelnya itu direaksikan dengan natrium borohidrat dan HCl. Kemudian ini nanti di dalam koil mereka bereaksi. Setelah itu menjadi hidrid ya, menjadi gas hidrida logam. Nanti hidrida logamnya akan dialirkan oleh argon, didorong oleh argon. Nah, nanti ke sini baru nanti akan terjadi proses atomisasi dan nanti akan disinari oleh lampu katoda berongga. Nah, ini yang terakhir ini menggunakan vapor generation. Nah, sebetulnya untuk vapor generation ini hampir sama dengan hidrida. Ya. Oke, untuk vapor generation ini biasanya digunakan untuk Hg, ya Sbi juga ya antimon, Hg, ya ini digunakan untuk tadi atom-atom yang akan terdekomposisi pada suhu yang tinggi. Ya, atau misalnya seperti ini, ketika kita punya Hg ini nanti kan
ketika dipanaskan sebelum juga dipanasin sebelum nyampe ke atomisasi nanti udah nanti udah apa namanya, nanti udah habis ya atom-atomnya. Nah, karena dia terdekomposisi dengan, suhu panas, ya. Ya akhirnya agar dia tidak terdekomposisi seperti itu ya kita tidak bisa menggunakan atomisasinya dengan pemanasan, ya. Nah, ini jadi menggunakannya yang cold paper, ya, jadi pada suhu dingin. Ya, pada dasarnya ini nanti atomnya, atom Hg-nya contohnya nanti atom Hg yang ada di dalam sampel akan direduksi dulu menjadi netral dan akan menguap sebagai atom-atom bebas pada suhu normal. Ya, kemudian sebagai reduktornya dapat digunakan SnCl2 20% atau NaBH4 soalnya bukan NaHB4, NaBH4 ya dalam HCl 10%. Ya, jadi nanti reaksinya Hg plusnya ini akan bereaksi dengan borohidrat ya BH4 kemudian menjadi tadi HGH atau hidrida raksa. Kemudian setelah itu nanti dia akan menguap ya. Akan menguap dan nanti uapnya uap gas atom-atom hidrogen bersama sama gas inlet nanti akan didorong oleh AR atau N2. Jadi di sini tidak ada pemanasan juga. Tapi prosesnya adalah reduksi, kemudian setelah reduksi setelah direduksi nanti dirubah menjadi hidrida. Ya. Ini contohnya. Ini contohnya ini yang PGA ya. Jadi nanti ini ada part alatnya. Jadi part alatnya nanti ini mereka akan bereaksi di dalam koil reaksi gitu kan. Jadi ini tuh adalah SnCl2 dengan NaBH4. Ya, jadi sampelnya itu nanti akan bereaksi dulu dengan NaBH4 dan SnCl2. Ya, nanti setelah bereaksi kan berarti nanti udah menjadi Hg0, baru nanti Hg0-nya itu berarti di sini nanti ini akan dialirkan ke sini. Jadi tidak menggunakan burner. Kalau tadi kan menggunakan heat burnernya ini nanti diganti dengan bagian ini. Ya. Jadi atom Hg yang ada di dalam sampel sebagian positif direduksi menjadi netral dan akan menguap sebagai atom-atom bebas pada suhu normal. Seperti itu. Oke, ini masih VGA, ini skemanya. Jadi skemanya ini ada sampel, kemudian asam ada reduktor, ya. Reduktornya seperti ini misalnya SnCl2. Nah, ini sampelnya nanti dipompakan, nanti sampelnya akan bereaksi dengan asam, kemudian nanti akan bereaksi dengan reduktor. Ya. Nah, nanti ini akan bereaksi di koil reaksi, kemudian nanti ini didorong oleh gas argon. Ya, ini untuk VGA ini kita punya di laboratorium ya, kita punya di lab kita. Jadi kita punya VGA AS, jadi bisa mengukur Hg, SB sebetulnya ya, AS, tapi kita hanya punya lampu Hg. Ya, itu juga sih. Jadi karena kan tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kita mengukur unsur itu berbeda-beda lampu katoda yang digunakannya. Jadi kalau ya lampu Hg harus menggunakan Hg gitu, SB dan harus menggunakan SB. Yang jadi kendalanya itu memang ya kita punya VGA-nya, tapi lampunya itu kita hanya punya lampu Hg untuk yang menggunakan VGA ini. Jadi SB-AS kita belum punya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, tadi sudah ke sampel kompartemen dan ke bagian selanjutnya setelah atomisasi. Setelah atomisasi ini yang bagian selanjutnya adalah
wavelength selector ya, atau penseleksian panjang gelombang. Wavelength selector ya. Ya wavelength selector itu ya sama kayak kemarin. Jadi kalau kita punya sinar ya nanti eh, sinarnya ini yang akan merubah menjadi dari monokromatis ke dari polikromatis menjadi monokromatis. Ya. Jadi nah, kenapa harus tetap ada monokromator? Ini nanti spektrum emisi dari lampu katoda berongga selain dari garis emisi untuk analit juga mengandung garis emisi dari pengotor yang ada pada logam katoda dan pengisi. Jadi itu. Jadi kan tadi pertanyaan, kita kan udah menggunakan tadi lampu katoda berongga yang dia memiliki panjang gelombang sama dengan sampel gitu kan ya. Tapi kenapa masih harus ada monokromator? Ya, jadi selain mengandung sinyal atau garis emisi analitnya, dia juga mengandung ada juga emisi dari pengotor. Jadi oleh karena itu tetap dibutuhkan monokromator untuk mengeliminasi sinar yang tidak diharapkan. Oke, terus kemudian pada AAS juga ini beberapa unsur memiliki panjang gelombang maksimum tidak hanya satu. Ya. Dan nanti ini pemilihan panjang gelombang ini tergantung pada unsur yang dianalisis, kemudian sensitivitas dan limit deteksi. Ya. Jadi kalau kita menginginkan limit deteksi misalnya untuk CA, kita menginginkan limit deteksinya 0,01 sampai 3 ppm, berarti yang kita gunakan adalah panjang gelombang yang 422,7. Gitu. Ya, begitupun untuk CR. Ini banyak banget rentangnya. Jadi kita di rentang yang mana nih yang kita ukur? Nah, kita harus menghafal tidak sebetulnya. Karena ini semuanya tadi kan di awal diceritakan juga memang ini semuanya itu terkontrol oleh komputer ya, sistem komputer. Jadi nanti ini tinggal dioperasikan di komputernya aja, di softwarenya. Kita akan menggunakan panjang gelombang yang berapa. Ya, jadi nanti sangat tergantung sekali dengan limit deteksi yang kita inginkan. Jadi kalau kita yang mengukurnya 20 sekian ppm ya berarti ya kalau CR misalnya berarti kita gunakannya yang panjang gelombang segini gitu. Nah, selanjutnya ini ke detektor. Untuk detektornya ini biasanya digunakan tabung photomultiplier. Ya, multiplier tube. Ya, bagaimana cara kerjanya untuk photomultiplier tube? Untuk multiplier tube ini tabung pengganda foton ini terdiri dari katode yang dilapisi senyawa yang bersifat peka cahaya dan suatu anoda yang mampu mengumpulkan elektron. Ketika foton menumbuk katoda, maka elektron akan dipancarkan dan bergerak menuju anoda. Antara katoda dan anoda terdapat dinoda-dinoda yang mampu menggandakan elektron sehingga intensitas elektron yang sampai menuju anoda lebih besar dan akhirnya dapat dibaca sebagai sinyal listrik. Makanya dinamakannya dengan tabung pengganda foton gitu kan ya. Jadi karena nanti dia akan menggandakan elektron gitu kan karena ada dinoda-dinodanya ini. Oke, ya itu ya detektornya. Jadi detektornya menggunakan detektor tabung pengganda foton. Yang terakhir adalah bagian sinyal prosesor. Ya. Di bagian sinyal prosesor, ya, di AAS ini
ya, ini jadi nanti akan memproses sinyalnya. Tadi kan foton elektron-elektron atau foton-fotonnya kan tadi digandakan sehingga nanti sinyalnya dapat terbaca. Nah, sinyalnya itu kan, sebetulnya kan sama ya, yang diteruskan itu adalah berupa transmitasi, tapi kita yang akan dibaca oleh alat itu adalah nanti adalah absorbansinya, ya. Nah, pada AAS nanti ini kita, akan langsung mendapatkan biasanya kurva kalibrasi, ya, tapi memang kita harus memasukkan juga sampel yang dengan maksudnya sampel untuk standar kalibrasinya, ya. Jadi pada pengujian AAS itu kita harus menyiapkan sampel dengan bukan sampel maksudnya selain menyiapkan sampel kita juga harus menyiapkan larutan standar dengan rentang rentang tertentu. Ya, setelah itu jadi sebelum mengukur sampel, kita wajib mengukur dulu larutan standar, ya. Larutan standarnya diukur dulu, nanti setelah larutan standarnya diukur, baru nanti yang diukur adalah sampel, tuh, ya. Ya, jadi setelah larutan standar, baru sampel. Ya, jadi nanti larutan standarnya, kalau kita memasukkan larutan standar, ya nanti langsung keluar berupa kurva. Berupa kurva, nanti sudah keluar juga apa namanya, persamaan regresinya, kemudian kalau kita punya sampel, sampelnya juga ini biasanya langsung keluar juga. Ya, langsung keluar juga dia sampelnya, berapa konsentrasinya, gitu ya. Tapi biasanya, kalau saya sih biasanya meminta mahasiswa untuk mengoreksi kembali absorbansinya. Karena biasanya absorbansi yang terbaca itu kan belum dikurangi dengan belangko. Jadi kan belangko ini kan harusnya ini memiliki absorbansinya itu 0. Ya, tapi kadang ketika pengukuran itu tidak mendapatkan belangko sampai 0. Misalnya dapatnya plus 0,0001. Nah, jadi berarti nanti saya selalu mewajibkan mahasiswa untuk mengukur kembali absorbansinya yang sudah dikoreksi dengan dikurangi oleh belangko. Ya, baru. Jadi nanti mahasiswa harus bikin lagi kurva kalibrasinya, setelah itu harus mencari lagi regresi linearnya, baru nanti sampel absorbansi sampelnya dimasukkan ke dalam persamaan regresinya, seperti itu. Kalau saya sendiri, ya. Ya, jadi nanti kurva kalibrasi ini harus selalu dibuat. Ya, kurva kalibrasi itu harus dibuat setiap kali pengukuran, gitu. Walaupun memang kalau pada industri biasanya ini tidak setiap kali pengukuran dibuat, jadi ini satu aja terus-terusan dipakai gitu. Tapi kalau di akademisi saya tidak ya, biasanya tidak. Jadi ya ketika mahasiswa mau mengukur ya harus mengukur lagi. Seperti itu. Oke, baiklah ini slide terakhir kita di sesi pertama untuk AAS, untuk spektrofotometri AAS, ya. Ini diteruskan dengan materi yang selanjutnya di bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.